Hello, I am Baymax. This guy right here. Halo para makhluk melo. Sekali-kali review animasi nggak apa-apa lah ya. Animasi yang jadi pilihanku kali ini adalah salah satu favoritku, dimana ponakanku menangis bombay waktu nonton ini dulu. Bercerita mengenai seorang bocah jenius yang abangnya meninggoy karena suatu peristiwa, tapi nyisain karyanya berupa robot. Ngerasa ada yang janggal sama kematian abangnya, bersama si robot mereka mulai beraksi mencari kebenaran di balik peristiwa itu. Animasi berjudul Big Hero 6 keluaran 2014 ini cocok menemani kegabutan kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Big Hero 6. Di suatu gang sudut kota sedang berlangsung pertandingan robot ilegal, di mana seorang gadis punk tengah beradu skill dengan sebuah robot yang dimiliki pria bernama Big Yama. Si gadis kira dia lebih unggul. Gak taunya robot Big Yama yakni Little Yama keluarkan gerinda dan langsung memotong lawan layaknya kue. Lihat kehebatan robot Big Yama, para calon lawan auto mundur. Mendadak seorang bocil bernama Hiro bersama robotnya si Megabot yang imut berniat menantang Big Yama. Setelah menyerahkan uang taruhan, mereka mulai beradu. Baru mulai, Megabot udah dipotong-potong dan berakhir kalah. Hiro ajak tanding ulang dengan uang taruhan yang lebih besar. Big Yama yang pede bakal menang mengiyakan. Tanding ulang dimulai. Wajah imut Megabot berganti menjadi sangar dan menunjukkan keahlian kungfunya yang luar biasa hingga Little Yama dipreteli tanpa ampun. Big Yama merasa dicurangi. Dia merampas Megabot dan suruh cucunguknya buat ngasih pelajaran. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Tadashi dengan Vespanya menjemput Hiro. Lalu Megabot juga menyerang Big Yama dan kembali kepada Hiro yang tengah melaju bersama Tadashi. Tadashi sendiri adalah abang dari Hiro yang marah ke Hiro karena salah menggunakan kejeniusannya. Hiro diketahui lulus SMA pada usia 13 tahun, tapi malah sibuk dengan pertandingan ilegal antar robot. Dia pikir sudah lolos dari Big Yama, gak taunya jalan keluar mereka dihadang sekumpulan polisi. Mereka bebas setelah ditebus tante mereka yang bernama Cash. Tante Cash ialah pemilik dari sebuah cafe bakery. Udah 10 tahun mereka tinggal dan dirawat tantenya karena kedua orang tua mereka diketahui sudah meninggal. Balik ke kamarnya, Hiro masih berniat pergi bertanding robot karena dia nggak mau kuliah sebab dia nggak mau dengerin sesuatu yang dia udah tahu. Karena masih ngotot, Tadashi tawarkan diri buat mengantarnya. Rupanya dia dibawa ke kampus Institut Robotik Tadashi dengan alasan mau ambil sesuatu. Baru masuk, Hiro dikejutkan seorang gadis bersepeda aneh. Hiro mulai takjub dengan semua yang dia lihat di sana. Datang gadis sepeda tadi bernama Gogo yang belum puas dengan kecepatan dari sepeda buatannya. Lalu, mereka datangi pria gimbal perfeksionis bernama Wasabi yang lagi kembangin suatu plasma laser pemotong segala hal. Ada juga gadis kutilang darat bernama Honey Lemon. Dengan hebohnya, dia kenalkan alat yang lagi dia buat berupa bahan kimia yang bisa merapuhkan metal. Hiro heran dengan nama teman-teman Tadashi yang terkesan lucu dan aneh. Semua nama itu diberikan teman lainnya yang bernama Fred yang muncul dengan kostum kadal. Dia adalah maskot kampus dan bukan seorang mahasiswa sana, melainkan seorang penggemar berat sains. Dia pernah minta Hani buat bikin formula yang bisa ubah dia jadi monster kadal, namun ditolak karena dianggap bukan sains. Kemudian Tadashi mengajak Hiro ke labnya. Dia memamerkan hasil karyanya sambil demonstrasi dengan mencabut bulu tangan Hiro pakai lakban. Suara kesakitan Hiro telah mengaktifkan karya Tadashi bernama Baymax yang sangat imut dan gemoy. Baymax adalah sebuah robot medis yang sangat canggih. Dia mampu memindai pasiennya untuk mencari tahu sakit yang diderita, serta menawarkan pengobatan yang cocok. Hiro yang coba bohong dengan bilang dia alergi sama obat yang disarankan, Baymax sangkal dan bilang dia cuma alergi sama kacang. Kecerdasan Baymax dikendalikan sebuah chip yang terdapat 10.000 prosedur medis sebagai coding. Bahannya juga terbuat dari vinil yang ramah buat dipeluk siapa aja, dengan dilengkapi kamera untuk mata dan bahan filter karbon di rangka bodi. Untuk mematikan sistem Baymax, pasien harus bilang kalau mereka puas dengan pelayanannya. Lalu, seorang profesor bernama Callaghan muncul di lab dan mengenali Hiro yang bilang anak perempuannya waktu masih kecil juga pengen punya robot buat gelut. Teknologi pada robot Hiro ternyata ditemukan oleh sang profesor.
Dia tanya Hiro, apa nggak mau coba kuliah di situ? Di mana mendapat sindiran dari Tadashi kalau Hiro pengen berkarir di dunia gelut robot. Hiro tampak mulai tertarik dengan kampus itu, dan ketika mau diantar gelut robot, dia berubah pikiran dan ingin kuliah di sana. Tapi ada syarat kalau mau masuk ke sana, yaitu setiap tahun kampus adakan suatu eksibisi buat pamerkan karya mereka. Kalau Callaghan terkesan, mereka bakal diterima. Dengar penjelasan Tadashi, Hiro sangat pede bisa menghasilkan sesuatu yang hebat dan tentu saja It will be. No ideas. Useless, empty brain. Zong. Tadashi bantu dia mencari ide dan pandangan lain dengan caranya yang tergolong ekstrim namun efektif. Megabot menjadi sumber idenya untuk menghasilkan suatu karya. Hiro bekerja siang dan malam hingga hari yang ditunggu tiba. Dibantu teman-teman Tadashi, mereka ke kampus dengan membawa banyak tong berisi teknologi ciptaan Hiro. Baru juga sampai, Hiro sudah dipanggil untuk presentasi. Sebelum itu, mereka selfie dulu entah buat apaan. Sedangkan si Hiro merasa tegang karena sangat ingin bisa kuliah di sana. Karena gugup, awal presentasi tampak tidak meyakinkan. Lihat itu, Tadashi berusaha menenangkannya dari bawah. Barulah Hiro bisa lebih santai dalam pamerin karyanya. Dengan sebuah alat yang dipasang di kepala, Hiro bisa kendalikan magnet servo yang dinamai Microbot dalam jumlah besar untuk membentuk apapun yang dia pikirkan. Dia klaim teknologi ini tidak memiliki batas dalam membentuk apapun dan bisa menggantikan banyak manusia dalam mengerjakan sesuatu. Para penonton begitu terkesima dengan kemampuan teknologi Hiro yang bisa masuk ke bidang apapun. Microbots. Selesai presentasi, dia disambut abang dan temannya karena dinilai sukses. Lalu, datang seorang pria bernama Alistair Cray yang mau membeli hak paten teknologinya. Muncul juga Callaghan di sana yang menyarankan jangan dijual ke Cray, sebab Cray cuma peduli sama bisnis dan bukan teknologinya. Walaupun Cray menawarkan uang banyak, tapi Hiro udah mutusin gak mau jual. Cray berjalan pergi, tapi Tadashi minta dia balikin sebuah microbot yang diambil. Dan Callaghan berikan surat yang menandakan Hiro diterima di kampus. Untuk merayakan keberhasilannya, Tante Cass ajak mereka ke kafe. Namun Tadashi bilang dia akan menyusul bareng Hiro. Dia ajak adiknya ke suatu jembatan untuk menyambut diterimanya dia. Saat Hiro sedang berterima kasih kepada Tadashi, mendadak terdengar teriakan dari auditorium kampus. Ternyata ada kebakaran. Seorang perempuan di sana mengatakan kalau Callaghan masih di dalam. Dengar itu, Tadashi mau masuk buat nolong walaupun Hiro sempat melarangnya. Hiro pungut topi Tadashi yang terjatuh. Kemudian, Professor Callahan's still in there. Tadashi, no! Someone has to help. Callaghan dan Tadashi menjadi korban kebakaran di kampus. Teman-temannya sedang berada di rumahnya untuk menghibur keluarga ini tinggal. Namun, Hiro memilih menyendiri. Sejak kepergian Tadashi, Hiro seperti kehilangan semangat hidup. Bahkan, dia tidak menyentuh makanan yang dibawakan Tante Cass. Dia juga diinfo mengenai kampus yang nelpon sebab kelas udah dimulai beberapa minggu. Tapi dia masih bisa regi sulang. Hiro tampak acuh gak acuh karena sudah hilang niatnya buat kuliah. Saat cek komputer, dia dapat pesan video dari teman-temannya, tapi dia matikan. Hiro juga membawa surat registrasi mahasiswa barunya. Dia kejatuhan Megabot saat diambil. Karena suara sakitnya itu, BMX aktif dan berusaha mendatanginya. BMX agak kesulitan karena badannya terlalu montok. Sampai ke Hiro, dia tanya apa yang sakit, serta skala tingkat sakitnya. Hiro bilang dia nggak apa-apa dan BMX boleh balik menyusut. BMX yang dirancang buat mastiin pasien sehat pun mau mastiin sampai Hiro terjatuh ke celah kasur hingga tertimpa mainan. Hiro masih merasa nggak ada sakit apa-apa. BMX lalu memindai untuk lihat cederanya. Diagnosisnya adalah puber. Karena kesal, Hiro berusaha menyusutkan BMX. Tapi karena BMX terlalu gemoy, dia malah jatuh. Saat jatuh itu, dia lihat ada sesuatu yang bergerak di bawah kasur. Waktu diambil, itu ternyata salah satu dari microbot buatannya. Hiro lalu masukkan microbot itu ke suatu wadah. BMX perhatikan dan bilang kalau microbot itu mau pergi ke suatu tempat. Hiro balas, coba kau cari tahu mau kemana itu. BMX yang harap itu bisa stabilkan moodnya beneran pergi. Merasa ada yang aneh, Hiro cari BMX namun gak ketemu. Begitu lihat keluar jendela, kawan tuh lagi nyebrang seenak jidatnya. Takut terjadi sesuatu, Hiro segera menyusul BMX walau sempat dicegat Tante Cass yang senang karena dipikir mau registrasi kuliah. Di sisi lain, BMX yang gak tahu aturan ini nyaris menyebabkan kecelakaan. Hiro terus kejar walau sempat hilang jejak tapi dia berhasil nemuin BMX.
Dia ikuti hingga masuk ke sebuah gang dan berhenti di depan sebuah gudang besar yang kosong. Hiro ngomel-ngomel karena merasa microbot itu udah rusak. Tapi waktu dia perhatikan, dia kaget karena benar microbot itu mau ke suatu tempat. Dia masuk dari jendela yang terbuka dengan BMX sebagai pijakan. BMX yang menyusul tersangkut karena terlalu fluffy. Dia lalu ngebuang anginnya biar bisa muat. Setelah itu, dia ngembangin badannya lagi tapi Hiro duluan ke bawah. Dia lihat ada pergerakan di balik kaca. Bermodal sapu, dia jalan ke sana untuk melihat. Di dalam ada 2 robot berbentuk tangan yang lagi memproduksi microbot. Dan di sekitarnya ada puluhan bahkan ratusan tong berisi microbot. Dia kaget waktu dipanggil BMX. Di saat bersamaan, microbot itu bergerak. Hiro segera ajak lari BMX yang gerakannya sangat slow, bahkan gak bisa bantu buat dobrak pintu. Mereka terus lari karena dikejar oleh microbot. Hingga di suatu titik, Hiro lihat pengendali microbot itu ialah seseorang dengan topeng kabuki. Hiro berusaha kabur lewat jendela, namun mereka harus terjatuh. Selamat dari serangan, mereka berniat melaporkan kasus itu ke polisi. Tentu saja polisi yang menerima laporan terkesan cuek karena memang terdengar aneh. Sedangkan si BMX sibuk isolasi lubang yang terdapat di badannya. Saat diminta bersaksi, BMX mendadak jadi letoy karena mulai lobet. Lihat situasi ngawur itu, polisi berniat hubungi wali Hiro buat jemput. Namun mereka sudah menghilang layaknya ninja. Robot lobet ini dibawa pulang dengan susah payah karena tingkahnya jadi aneh. Hiro pun harus berusaha menutupi tingkah BMX ketika berhadapan dengan Tante Cash. Dengan sedikit tipu-tipu, akhirnya BMX bisa ditempatkan kembali ke charger. Hiro yang lagi mikir mengenai kejadian hari itu, teralihkan BMX yang memanggil Tadashi karena melihat kamarnya. Hiro jelaskan kalau abangnya sudah meninggoy akibat kebakaran. Sehingga itulah penyebab sakitnya tanpa luka fisik. Karena Hiro adalah pasiennya, BMX mau bantu walaupun Hiro rasa nggak mungkin bisa. Lalu dia lihat BMX lagi mengunduh data atas rasa kehilangan Hiro agar bisa menyembuhkannya. Dimulai dengan menghubungi teman-temannya, dilanjutkan dengan sedikit pelukan. Saat BMX berbelasungkawa atas kebakaran yang terjadi, Hiro merasa kalau itu mungkin bukan kecelakaan, melainkan usaha seseorang untuk mencuri teknologi microbotnya. Dia putuskan buat nangkap sosok Kabuki tadi. Gak pakai lama, mereka langsung nyelonong ke garasi yang jadi lab Hiro. BMX dipindai dan dibuatkan kostum superhero buat beraksi. Serta diinstalasi beberapa gerakan kungfu ke dalam chipnya dan jadilah BMX versi pendekar. Dirasa cukup GG, Hiro ajak salam tinju. Walau nggak ada di database chipnya, dia diajarkan secara manual sebagai ekspresi gembira. Dan terjadilah salam tinju balalalala. Data transfer complete. Watch this. Sidekick! Gummy bear! Yes! Fist bump is not in my fighting database. Times when they're excited or pumped up. Ba-la-la-la. Selesai itu, Hiro ajak dia keluar menangkap si Kabuki. Di sana muncul sebuah mobil yang menguntit mereka. Mereka datangi gudang tadi tapi sudah nggak ada apa-apa di sana. Dengan petunjuk dari microbot tersisa, mereka mulai pencarian yang mengarah ke pelabuhan. Microbot tersisa itu melesat ke suatu arah. Saat diperhatikan, rupanya itu ialah sosok Kabuki yang melayang dengan microbot di atas laut. BMX disuruh siap beraksi, tiba-tiba lampu mobil menyorot mereka. Mobil penguntit tadi rupanya adalah Wasabi and the Gang. Mereka datang karena tadi dihubungi BMX. BMX merasa dia butuh dukungan dari orang sekitar untuk bisa move on. Saat Fred mau menyampaikan dukungannya, si Kabuki muncul sambil mengangkat sebuah kontainer. Kontainer nyaris menimpa Wasabi, untung ada BMX menahannya. Mereka bawa pergi Hiro, dia nggak mau karena merasa BMX bisa atasi lawannya. Nggak taunya BMX dikalahkan dengan sangat mudah. Mereka lanjut kabur dan Hiro jelaskan si Kabuki itu sudah curi microbotnya dan penyebab kebakaran di kampus tempo hari. Dengan bantuan BMX dari atap mobil, mereka berusaha lari dari kejaran si Kabuki. Berhubung Wasabi adalah pengendara yang taat, lampu merah dia tetap berhenti walau di belakangnya musuh sudah mendekat. Saat belok pun dia tetap pakai lampu sen. Gogo kesal dan langsung ambil alih kemudi, di mana dia menyetir layaknya Dominic Toretto, menghindari si Kabuki sambil bermanuver ke sana kemari. Kita juga diperlihatkan pentingnya menggunakan seatbelt saat berkendara. Film yang sangat mendidik sekali. Dipikir udah lolos, Kabuki muncul dari samping dan menyergap mereka ke dalam microbot. Gogo berhasil loloskan diri, namun
injuries. Selamat dari Kabuki, Fred bawa mereka ke tempat bersembunyi, di mana film ini juga mengajarkan jangan menilai seseorang dari penampilannya, karena ternyata si Fred adalah anak sultan. Si pelayan rumah juga diberi salam balalala dari BMX. Fred cerita orang tuanya lagi liburan ke pulau pribadi sambil mengajak mereka ke kamarnya yang penuh dengan action figure keren. Hiro segera menggambar sesuatu seraya dihangatkan BMX yang diikuti teman lainnya. Dia perlihatkan suatu simbol yang dia lihat dari si Kabuki. Fred punya teori sendiri mengenai sosok misterius di balik topeng Kabuki itu. Dia merasa kalau itu adalah Alistair Cray yang pengen miliki Macrobot Hiro. Hiro bantah karena merasa Cray punya reputasi bagus dan bukan dia pelakunya. BMX nyeletuk si Kabuki bergolongan darah AB negatif dan detail lain karena sempat dipindainya. Merasa punya data, Hiro mau upgrade BMX buat bisa pindah seluruh kota. Lalu dia dapat ide lain saat lihat action figure Fred. Bukan cuma BMX, dia mau upgrade semua temannya. Mereka merasa cuma kutu buku dan gak bisa bantu apa-apa. Gogo tekankan kalau Tadashi adalah teman baik mereka, jadi mereka harus siap. Diyakini alat pengendali Macrobot itu ada di topeng. Mereka berniat merebutnya sekaligus merancang kostum buat masing-masing dengan dilengkapi teknologi yang lagi mereka kembangin. Dengan sang pelayan rumah sebagai target latihan, Hiro berhasil membuat pasukan Avenger-nya sendiri untuk menangkap si Kabuki, serta diakhiri dengan kehadiran BMX versi 2.0, yakni Iron Man versi gemoy. Hold up. Ba-la-la-la. No, not that. Thrusters. Full thrust. Thrust, thrust, thrust. Your neurotransmitter levels are rising steadily. No. No, 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 no. Merasa mood Hiro sudah stabil, BMX bilang dia sudah bisa dinonaktifkan. Tentu Hiro nggak mau karena masih harus cari si Kabuki. Dia suruh BMX pindah seluruh kota hingga didapatlah data yang cocok di sebuah pulau terpencil. Hiro segera bawa timnya menuju ke sana. Mereka mendarat di area karantina. Dengan mengendap-endap mereka berjalan ke pintu masuk. Mendadak ada pergerakan, mereka menyerang dengan menceleng buta. Rupanya itu cuma seekor merpati. At least we know our gear works. Lalu pintu dipotong Wasabi dan mereka pun masuk menjelajahi area dalam. Sensor BMX nggak fungsi karena struktur di sana. Namun, Hani nemuin sebuah ruangan yang berisi sebuah mesin yang memiliki logo burung. Mereka naik ke ruang kontrol dan melihat lagi logo burung di sebuah monitor. Hiro coba aktifkan monitor. Di dalam terdapat rekaman video dari CCTV, di mana salah satunya ada rekaman si Cray. Rekaman diputar, isinya mengenai demonstrasi mesin di luar tadi oleh Cray ke seorang jenderal, yang Cray beri nama Project Silent Sparrow. Mesin itu ternyata adalah portal teleportasi. Demo dilanjutkan dengan uji coba dengan manusia. Seorang gadis bernama Abigail dipersiapkan menjadi tikus percobaan. Saat hitung mundur dilakukan, seorang staf bilang ke Cray kalau medan magnet dalam keadaan gak stabil. Cray gak peduli dan minta diteruskan. Abigail pun dimasukkan ke dalam portal, namun terjadi malfungsi dan kehilangan kontak dengan Abigail diikuti meledaknya salah satu portal teleportasi. Hal itu menyebabkan ruangan bergetar, dan karena alasan itulah pulau dikarantina oleh pemerintah. Kini, Hiro yakin kalau si Kabuki adalah Cray. Tiba-tiba, sebuah bongkahan batu menghantam mereka. Itu ulah si Kabuki yang lanjut pergi karena merasa udah aman. Tapi dia lupa ada Iron Man KW di sana. Begitu bebas, Kabuki kembali menyerang. Fred hendak balas serang, tapi malah dihajar dengan mudah. Gogo dan Hani juga maju dan menyerang tanpa rencana apapun. Kelincahan Gogo bisa merepotkan si Kabuki, tapi karena salah koordinasi, lemparan roda Gogo malah mengenai Hani yang menjatuhkan bola berisi es ke lantai. Licinnya lantai menjatuhkan Gogo dan Hani. Wasabi datang dan sedikit pamer kebolehannya. Itu semua gak cukup, karena sifat Macrobot yang fleksibel dan bisa di mana-mana. Fred kembali, tapi tetap aja gak bisa apa-apa. Saat mereka berempat terpojok, BMX dan Hiro beraksi. Sempat terhantam, namun Hiro bisa mencuri topeng Kabuki. Dan pria di balik topeng itu bukanlah Cray, melainkan Profesor Callaghan. Dipikir jadi korban dari kebakaran, tapi dengan Macrobot dia berhasil selamat. Dia salahkan Tadashi sendiri yang masuk buat selamatkan dia. Hal ini tentu membuat emosi Hiro. Dia perintahkan BMX buat hajar Callaghan. Karena chip Tadashi dia nggak bisa lukai manusia. Hiro keluarkan dan buang chip Tadashi. Itu menyebabkan BMX masuk ke mode Sharingan. BMX menyerang Callaghan tanpa ampun. Gogo dan lainnya yang berusaha mencegahnya juga dihajar. Topeng terlepas dalam insiden itu dan kembali direbut Callaghan yang langsung lari dari sana. Saat BMX bersiap menembak, Hani berhasil memasukkan kembali chip Tadashi sehingga selamatlah Callaghan.
Hiro marah ke lainnya karena hal itu. Dia perintah BMX buat pindah kemana Callaghan pergi, sayangnya alat pindahnya rusak. Dia naiki BMX lalu pergi dan tinggalkan temannya di sana. Dia balik ke garasi untuk perbaiki alat pindah BMX. Kemudian hendak mencabut chip Tadashi tapi potnya dikunci oleh BMX. BMX yakini ini bukan sesuatu yang diinginkan abangnya, sekaligus menampilkan rekaman Tadashi saat membuat BMX ke Hiro. Tujuannya ialah mengingatkan Hiro kalau BMX diciptakan buat menolong orang dan bukan sebaliknya. Itu menyadarkan Hiro yang bertepatan dengan kedatangan timnya, di mana Gogo ajak dia kembali buat nangkap Callaghan dengan benar kali ini. Honey juga perlihatkan rekaman lain kepada Hiro, yakni video berisi Callaghan yang muncul di ruang kontrol sambil marah kepada Cray. Alasan dia marah adalah karena Cray tahu mesin belum siap serta Abigail adalah putrinya. Tahu tujuan dari Callaghan adalah balas dendam, mereka segera menuju pabrik Cray, di mana sedang berlangsung acara di sana. Callaghan datang dan segera menangkap Cray, serta membawa portal teleportasi untuk menyedot seluruh pabrik miliknya dengan tujuan balas dendam. Dia mau Cray lihat semua miliknya lenyap, baru terakhir dia sendiri akan dilempar ke dalam portal. Lalu Hiro and the gang tiba. Hiro berusaha meyakinkan dia kalau apa yang dia lakukan gak akan kembaliin putrinya. Callaghan yang udah dikuasai dendam gak peduli sehingga Hiro dan lainnya akan merebut topeng. BMX yang nyerang justru dihajar balik. Yang lainnya juga bukan lawan sepadan Callaghan dengan Macrobot. Bahkan Hiro terdesak karena akan tersedot ke dalam portal. Getting a little tight. No way out! That's it. I know how to beat him. Merasa masih ada peluang menang, Hiro minta lainnya berpikir dari sudut lain untuk lolos dari jeratan Callaghan. Dengan sedikit memutar otak, Wasabi, Honey, Fred, dan Gogo berhasil keluar dari ancaman kecuali si BMX. Suit. Double spin. Hiro, Tapi waktu lihat Hiro terdesak, dia segera melesat ke arahnya. Mereka ubah rencana, tidak lagi mengincar topeng, tapi menyerang untuk merusak Macrobot dan biarkan disedot oleh portal. Dengan bantuan Honey dan Fred, BMX dan Hiro memancing Callaghan mengarahkan Macrobot ke arah portal agar mudah dihancurkan. Begitupun Wasabi dan Gogo yang memancing Macrobot dari bawah. Fred dan Honey gak mau kalah. Dengan api dan bahan peledak, mereka menghancurkan Macrobot dalam jumlah besar. Di atas, BMX keluarkan kungfunya. Walau sempat tertangkap, tapi Callaghan kehabisan Macrobot. Momen itu dimanfaatkan buat counter attack, tapi dibatalkan karena BMX bukan buat lukai manusia. Topengnya diambil dan dihancurkan. Hal itu menyebabkan portal runtuh serta Callaghan yang jatuh, namun diselamatkan BMX. Sampai di bawah, masalah baru terjadi. Portalnya masih aktif dan harus tunggu dia rusak dengan sendiri. Jadi, jalan terbaik adalah menjauh. BMX dia menatap portal karena dia memindai ada kehidupan di dalam portal. Dia bilang, ada perempuan di dalam mode tidur hyper. Dirasa itu adalah Abigail, Hiro dan BMX berniat masuk buat selamatkan dia. Cray ingatkan kalau medan magnet gak stabil yang tentu gak digubris Hiro. Kemudian mereka terbang ke dalam portal. Di sana terdapat banyak bongkahan dari pabrik Cray tadi, sehingga BMX harus berhati-hati sambil mencari keberadaan Abigail. Dia berhasil deteksi kapsulnya. Mereka menuju ke sana dan lihat Abigail dalam kondisi tidur. Kemudian kapsul dibawa dan dengan dipandu Hiro, BMX terbang menuju gerbang portal. Saat udah dekat, karena lalai mereka tertabrak oleh bongkahan. Kostum pada BMX rusak dan hanya menyisakan satu tembakan dengan tangannya. Dengan berat hati dan terpaksa, Hiro dan BMX harus berpisah di sana. Woohoo! Nice flying. Baymax. there is still a way I can get you both to safety. I cannot deactivate until you say you are satisfied. I'm gonna figure Are out. you satisfied with your care? No, Are you satisfied with your care? please, can't lose you two. Hiro, I will always be with you. I'm satisfied with my care. Baymax? Akhirnya, Abigail berhasil diselamatkan, namun tidak dengan BMX. Kemudian, Abigail dibawa ke rumah sakit dan papanya ditangkap polisi. Singkat waktu, Hiro dan teman-temannya kembali menjalani kehidupan mereka. Pada waktu Hiro berada di lab kampus, saat lagi beresin kostum BMX, dia lakukan salam balala. Terlihat ada sesuatu dalam genggaman tangan kostum. Hiro buka dan lihat itu adalah chip Tadashi. Itu adalah kabar baik buat Hiro yang jenius, karena kini dia ciptakan kembali BMX lengkap dengan memori lamanya. Ow?
Hello, hero. Karena itulah para superhero ini kembali bersatu dan menamai diri mereka Big Hero 6. Di credit scene, diperlihatkan Fred lagi mandangin foto keluarganya, di mana papanya mirip Stan Lee, sang pencipta hero-hero dari Marvel. Dia pengen berbagi cerita sama papanya, tapi beliau lebih sering berada di pulau pribadi. Tiba-tiba, karena menekan sesuatu, dinding terbuka dan terdapat suatu ruangan di dalamnya. Di situ terdapat sebuah monitor serta kostum pada dinding. Lalu, muncullah papanya dari belakang dan bilang, banyak yang perlu mereka bicarakan. Tamat. Itulah sepenggal kisah hero dan BMX yang unyu-unyu. Pasti pada pengen punya BMX kan? Aku aja pengen. Ini animasi paket komplit. Action ada, haru ada, lucu ada, lengkap lah. Makanya aku senang sama animasi ini. Lain kali aku coba review animasi yang kurasa bagus lagi ya. Sekian dulu review film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!